Maka setelah ini kemudian kita akhirnya mengetahui bagaimana kemudian ciri umatnya Rasulullah nanti ketika dibangkitkan. Padahal kemudian semua itu nanti dibangkitkan dari timur ke barat. Semua akan dibangkitkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Lalu ciri umatnya Rasulullah itu akan dikenal oleh Rasulullah itu dari mana? Lalu dari mana kemudian kita akan dikenal oleh Rasulullah? Ketika umat itu yang dibangkitkan bukan hanya satu umat, kan yang dibangkitkan seluruh umat. Untuk membedakan antara umatnya Rasulullah dengan umat yang lain bagaimana? Kalau membedakan antara orang Indonesia dengan orang Eropa gampang. Kelihatan, oh ini Indonesia nih. Sawo matang, oh ini kemudian bule dengan sifat-sifatnya. Tapi membedakan ketika manusia sudah bercampur aduk dari semenjak yang dulu sampai sekarang, sampai manusia yang terakhir ketika melihat bagaimana kiamat ditegakkan, lalu bagaimana kemudian nanti manusia itu akan dikenali bahwasanya ini adalah umatnya Rasulullah ketika dibangkitkan, ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjukkan kepada kita, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada kota Ilak dengan kota Aden. Artinya telaga Nabi, telaga Al-Kausar, telaga yang paling luas. Dia lebih putih daripada salju. Ya, asyaddu bayadun minal laban. Dia asyaddu bayadun minas salji. Sesungguhnya telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telaga yang luas dan telaganya Rasulullah itu lebih putih daripada salju. Ahlam minal asali, dan kemudian lebih manis daripada madu. Jadi setiap nabi nanti punya telaga, tapi telaga yang paling istimewa itu telaganya Rasulullah. Lalu kemudian sesungguhnya cangkir-cangkirnya itu lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Dan Rasulullah mengatakan, sungguh aku menghalau manusia dari telaga itu sebagaimana laki-laki menghalau unta lain dari telaganya. Ya, jadi dijagain telaga itu hanya untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang yang menghalangi onta lain dari telaga ketika ingin diminumkan ke onta-ontanya. Lalu kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idin? Ata'rifuna yauma idin ya Rasulullah? Apakah engkau mengenal kami ya Rasulullah ketika pada saat itu ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan? Engkau mengenal kami enggak ya Rasulullah kalau kami ini adalah umatmu? Karena cintanya Rasulullah itu tidak berdasarkan nasab. Umatnya Rasulullah itu tidak berdasarkan kepada gen darah. Ataupun karena berasal dari wilayah yang sama, yaitu hanya di kota Mekah. Enggak. Sayangnya Nabi merata kepada setiap umatnya ketika umatnya itu menjadi umat istijabah atau umat yang menjawab panggilan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya aku mengenal kalian sebagaimana tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Kalian itu nanti ketika pada waktu dibangkitkan nanti kalian akan memiliki tanda yang tidak dimiliki tanda itu sama umat yang lainnya, kata Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ghurran muhajjilina minal wudu. Maka sesungguhnya kalian akan memiliki tanda gurrah dan kemudian akan memiliki tanda muhajjilin atau kemudian tahjil yang disebabkan dari bekas air wudu. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka sesungguhnya Nabi itu mengatakan ghurran muhajjilina minal wudu. Yaitu adalah kalian itu nanti akan aku kenali dari gurahnya kalian dan tahjilnya kalian. Dulu saya mengartikan bahwasanya ghurran muhajjilina minal wudu itu artinya wudu, jadi satu kesatuan. Ternyata sekarang saya koreksi itu. Ternyata itu bukan wudu. Karena ternyata kalau wudu, ternyata syariat wudu bukan hanya berlaku kepada umatnya Rasulullah. Umat-umat yang lain juga mengenal wudu. Bukankah kita pernah mendengar kisah ketika Ibunda Sarah berhadapan dengan raja yang dolim yang mengambil setiap wanita yang cantik, maka kemudian Ibunda Sarah itu kemudian beliau itu berwudu, dikisahkan dalam satu riwayat itu beliau berwudu lalu kemudian dia berdoa supaya terlindungi dari raja yang dolim itu, dan beliau meminta supaya kehormatan dirinya hanya diberikan untuk suaminya saja dan bukan untuk laki-laki yang dolim. Nah, di dalam riwayat itu diterangkan bagaimana Ibunda Sarah kemudian beliau dalam kondisi berwudu. Berarti syariat berwudu itu bukan hanya diberikan kepada Rasulullah dan umatnya, tetapi juga diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Berarti kalau kemudian syariat wudu tidak bisa menjadi ciri khasnya umatnya Rasulullah, karena ternyata umat yang lain juga kemudian berwudu, pertanyaan kita, berarti ghurran muhajjilin itu apa artinya? Maka kemudian akhirnya para ulama lalu kemudian berkata, ghurran muhajjil ini akan kita ketahui kalau kita melihat gambar ini. Tampilkan gambarnya Mas Iwan. Ya.
Maka kemudian ini tanda kuda, ada kemudian tanda putih di dahinya. Ya, ini namanya gurron namanya. Kalau dalam bahasa tinjuan bahasa itu namanya gurroh. Kalian itu akan dikenali oleh Rasulullah SAW sebagaimana tanda putih dalam satu kuda itu menjadikan pemiliknya kenal ini kudanya. Kemudian muhajjilin itu apa? Tahjil itu yang kedua, Mas Iwan. Yaitu adalah kemudian tanda putih di kaki. Itu namanya gurron muhajjilin. Makanya Imam Ibnu Hajar kemudian berkata, ya kalau sudah kita ngelihat tanda putih tadi di kuda dan kakinya, maka perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Hajar. Tampilkan perkataan Ibnu Hajar. Maka kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar, wal murad biha huna an-nurul kain fi wujuhi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ibnu Hajar itu kemudian mendefinisikan gurran muhajjilin yang menjadi ciri khasnya umatnya Nabi supaya nanti dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semua manusia dikumpulkan, dibangkitkan. Lalu Rasulullah itu kemudian umatnya nanti kan setiap umat kan nyari nabinya ketika dibangkitkan. Dari mana Rasulullah itu akan mengetahui umatnya itu? Yaitu kemudian dari gurran muhajjilin. Gurran muhajjilin itu secara bahasa artinya gurran itu kayak tanda putih di keningnya kuda. Muhajjilin itu tanda putih di kakinya kuda. Di antara hitamnya kuda tersebut. Ya, maka kemudian itu makna secara bahasa. Makna secara istilah yang dimaksudkan kata Imam Ibnu Hajar adalah gurrah itu adalah cahaya putih yang akan nampak pada wajahnya umat Rasulullah. Jadi bekas wudunya umatnya Rasulullah itu bercahaya. Yang mana itu tidak diberikan kepada umat yang lain selain umatnya Rasulullah. Makanya ada kayak tadi, kuda putih tadi kan kita bayangkan kan kelihatan. Ada putihnya itu langsung kelihatan. Maka kemudian wudunya umat Rasulullah beda dengan wudunya umat selain Rasulullah. Dijadikan wudunya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menjadikan wajahnya itu bercahaya. Jadi dibedakannya gampang ketika nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka. Ya. Makanya kemudian inilah yang kemudian menjadikan akhirnya disinilah dikatakan oleh satu riwayat innakum ta'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjilina min asaril wudu. Hadisnya Mas Iman. Sesungguhnya kalian itu nanti datang pada waktu hari kiamat, dibangkitkan dari hari kiamat itu innakum ta'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjilin min asaril wudu. Gurran itu wajah kalian bercahaya, kaki kalian juga bercahaya dari bekas wudhu kalian. Karena sesungguhnya yang menjadikan wajah kita bercahaya itu setidaknya kalau dalam riwayat ada dua. Yaitu adalah wudhu kita dan sujudnya kita. Selama sujud kita tidak diiringi dengan kesyirikan, sujudnya kita tidak diiringi dengan kemunafikan, sujudnya kita tidak diiringi dengan kekufuran, maka itu membekas di wajah. Makanya sudah saya sampaikan kan, kalaupun ada orang mukmin tetapi dosanya banyak dan harus menebus di akhirat dengan neraka, lalu dia dimasukkan dulu ke neraka, maka sesungguhnya seluruh badannya akan dilalap oleh api neraka. Cuma satu wajah, cuma satu tempat yang tidak bisa dilalap oleh api neraka, wajahnya yang pernah dipakai untuk bersujud. Sebagaimana sujud itu membekas dan mengeluarkan cahaya, itulah yang disebut dengan min asaril sujud. Jadi asar sujud itu, bekas sujud itu bukan hitam di sini. Karena Rasulullah saja tidak hitam di dahinya. Tapi artinya min asari sujud itu sebagaimana yang disampaikan masalahum fit taurati wa masalahum fil inzili kasarin akhraja syatahu fa'azaru fastaglata fastawala suqih yu'zibu surah al-yagidu bihumul kufar itu di dalam surat Al-Fatah itu artinya adalah tanda sujud itu adalah ketika mereka dalam kondisi nanti di akhirat bercahaya dengan sujud yang dilakukan di dunia. Ya, artinya bukan tanda dia banyak sujud. Hitam dan tidak itu sensitifnya kulit. Makanya kemudian para ulama itu malah justru mereka tidak hitam di dalam kening mereka. Ya. Makanya kemudian yang kedua yang juga akan menjadi bercahaya itu adalah bekas wudhunya. Jadi bekas wudhunya umatnya Nabi, walaupun wudhu itu bukan hanya untuk umatnya Nabi, itu akan bercahaya. Dan itulah yang menjadikan Nabi tahu yang bercahaya ini. Ini semuanya adalah umatku dari cahaya-cahaya yang mereka miliki ketika fisik mereka itu bercahaya dari bekas air wudhu yang dipakai. Makanya keutamaan wudhu kan gede kan. Keutamaan wudhu itu kayak deterjen yang terus menghapuskan dosa. Kita melakukan dosa jam 10, kita wudhu, fungsinya wudhu dan sholat duhur menghapuskan dosa kita jam 10. Kita kemudian melakukan dosa kembali, yaitu jam 2, maka akan dihapuskan dosa jam 2 itu dengan wudhu dan sholat kita pada waktu asar. Kan begitu, fungsinya wudhu salah satunya kan gitu. Mengalir dosa-dosa itu di antara tetesan air, keringat yang menetes dari tubuh kita.
Itu kemudian itulah yang akan dikenali oleh Rasul. Jadi ketika dibangkitkan, mereka bercahaya umatnya Rasulullah SAW. Dan dengan itulah Rasulullah SAW itu nanti akan dikenali oleh Nabi SAW. Kemudian akan bersama Nabi, kemudian ngikutin Nabi, kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah, kemudian akan berkumpul di telaga Rasulullah SAW. Ya. Makanya kemudian akhirnya di sini juga kita paham, lalu ditanyakan kepada Syekhul Islam, lah kalau ada umatnya Nabi nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, ya nggak mengeluarkan cahaya. Gimana nasibnya mereka? Saya nggak ngerti itu di mana, karena penjelasannya saya tidak terlalu detail mendapatkan. Lalu disinilah akhirnya kita paham ya, berarti disinilah kita akhirnya ngerti umatnya Nabi adalah dua, ummatun ijabah wa ummatun ghairu ijabah. Umatnya Nabi itu terbagi dua. Ada umat yang ijabah, dia mengimani Rasulullah, kemudian mempelajari apa yang datang dari Nabi, lalu kemudian mengikuti Nabi. Dia tidak peduli apapun yang dikomentari orang, lalu dia tetap mengikuti Rasulullah. Itu umatun ijabah. Dia menjawab semua panggilan Nabi. Orang-orang semacam inilah yang akan diberikan cahaya dan Rasulullah langsung mengenalnya. Itu tanda barakot yang akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Nah ini umat ijabah. Makanya dikatakan kan ummatun ijabah, umat yang menjawab panggilan Nabi. Ada umat yang ghairu ijabah, umat yang dia umatnya Nabi. Dia mengaku dirinya Muslim, lahirnya setelah Rasulullah, kan umatnya Nabi, tapi dia tidak ijabah. Jadi kalau bahasanya ada umatnya Nabi secara bahasa, ada umatnya Nabi secara istilah, ada umatnya Nabi secara bahasa. Dia umatnya Nabi karena lahirnya setelah Rasulullah, mengaku dirinya Muslim, tapi dia munafik. Dia membenci syariatnya Nabi. Dia mengolok-olok orang yang mengikuti syariat Nabi. Dia umatnya Nabi secara bahasa, tapi bukan umatnya Nabi secara istilah. Dia umat Nabi, tetapi secara ghairu ijabah. Karena yang kemudian dikatakan ghurran muhajjilin, yang dia bercahaya ketika dibangkitkan dari alam kuburnya itu adalah umatnya Nabi yang dia itu menjawab panggilan Rasulullah SAW.